Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kuesioner mengenai keberhasilan pada masa Orde Baru. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Desi Puji Lestari. Yang kedua ada Diajeng Oriksa Lintang Cahyani. Yang ketiga ada Dinda Zahra Norma Putri. Yang keempat ada Diva Adria Oktaviani. Yang kelima ada Doni Mulia. Dan yang keenam ada Kadek Pradiastiti Trivia Suraga. Selanjutnya, deskripsi kegiatan. Kelompok 5 telah membuat kajian mengenai keberhasilan pada masa Orde Baru dan menentukan pernyataan atau indikator dari setiap bidang, yaitu stabilitas nasional, perekonomian, pendidikan, swasembada, pangan, dan pembangunan demokrasi yang akan dituangkan dalam kuesioner dengan judul Kuesioner Kelompok 5 12 MIPA 1 terkait keberhasilan pada masa Orde Baru. Kuesioner dibuat dalam Google Formulir menggunakan skala Likert. Responden yang diambil berjumlah 20 orang dan berasal dari masyarakat yang pernah merasakan hidup di masa Orde Baru dan generasi yang lahir setelah masa Orde Baru atau generasi muda. Selanjutnya ada pengertian Orde Baru. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan atau rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30S PKI, dan pemerintahan Orde Baru menitik beratkan pengembalian Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Diajeng Oriksa Lintang Cahyani. Mulai ya. Berdasarkan hasil survei dari 20 responden yang berasal dari opsi 1 dan 2, paling banyak mengatakan bahwa era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Ada 60% sangat setuju, lalu 25%-nya setuju, lalu 15%-nya tidak setuju. Lalu trigonometri, trilogi pembangunan yang dicetuskan oleh pemerintahan Orde Baru membantu mewujudkan pembangunan negara. Responden mengatakan 50% sangat setuju, 40% setuju, dan 10%-nya tidak setuju. Lanjut, demi tercapainya stabilitas ekonomi nasional, pemerintah Indonesia mengadakan diplomasi dan kerjasama internasional. Responden mengatakan 60% sangat setuju dan 40%-nya setuju. Selanjutnya, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Responden mengatakan 45% sangat setuju, 40% setuju, dan 15%-nya tidak setuju. Lalu, pemerintahan Orde Baru berhasil menambah komoditas ekspor selain minyak dan gas. Responden mengatakan 55% setuju dan 45%-nya tidak setuju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Zahra Norma Putri. Oke, perekonomian di Indonesia mengalami krisis pada tahun 1990.
Responden menunjukkan 40% sangat setuju, 45% setuju, dan 15% tidak setuju. Selanjutnya, faktor ekonomi yang mendorong lahirnya Orde Baru ialah merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme. Responden menunjukkan 60% setuju dan 40% sangat setuju. Selanjutnya, hal yang berkaitan dengan ekonomi pada masa Orde Baru ialah menjaga stabilnya harga dan pengadaan 9 pokok. Responden menunjukkan 70% sangat setuju dan 30% sangat setuju. Selanjutnya, kebijakan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi negara yang diwarisi oleh Orde Lama. Responden menunjukkan 60% sangat setuju, 30% setuju, dan 5% tidak setuju. Selanjutnya, saat inflasi pada 1950, biaya hidup masyarakat meningkat sebesar 100%. Bahan pangan juga mengalami kenaikan harga, upah yang diterima para pegawai dan buruh pun ikut terdampak. Responden menunjukkan 55% sangat setuju dan 45% setuju. Lalu saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Doni Mulia. Ya, jadi di yang ini selanjutnya, pendidikan nasional mengenai nilai Pancasila dan nilai agama lebih maju dan terstruktur di era Orde Baru. Responden mengatakan 55% sangat setuju, 35% setuju, dan 10% tidak setuju. Berikutnya, sejak Orde Baru, pendidikan di Indonesia telah menjadi sarana mental untuk mendidik ketaatan kepada kekuasaan atau bukan kemandirian berdasarkan akal sehat dan tanggung jawab. Responden mengatakan 60% setuju, sangat setuju, 35% setuju, dan 5% tidak setuju. Berikutnya, kurikulum yang berjalan saat Orde Baru, saat Orde Lama dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi rencana, watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 50% orang sangat setuju, 45% orang setuju, dan 5% orang tidak setuju. Berikutnya, pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pendidikan melalui Eptanas dan UMPTN untuk menyelenggarakan seleksi terhadap intelektual peserentor lain yang menjadi pembedaan di setiap wilayah. Responden mengatakan di sini 50% sangat setuju, 40% setuju, dan 10% tidak setuju. Udah. Lanjut, Ipa. Oke. Pada indikator ini, yaitu kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman baik cara berpakaian maupun dari segi pendidikan. Dari hasil indikator ini memperoleh 40% responden setuju, 5% responden tidak setuju, dan 55% responden sangat setuju. Lalu pada indikator selanjutnya, yaitu revolusi hijau membuat Indonesia mencapai swasembada pangan dan mengatasi masalah kemiskinan. Hasil dari indikator ini memperoleh 30% setuju, 10% tidak setuju, dan 60% sangat setuju. Indikator ini yaitu swasembada pangan menjadi program pembangunan pertanian yang dinilai tidak strategis. Pasalnya, program tersebut tidak berjalan dengan baik. Hasil dari indikator ini mendapatkan 45% setuju, 5% tidak setuju, dan 50% sangat setuju. Dan indikator selanjutnya yaitu pembangunan pertanian
terutama produksi beras mendapat alokasi dana 30% termasuk irigasi, prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Dari indikator ini memperoleh responden 50% setuju dan 50% sangat setuju. Lalu, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Kadek. Pertanian. 50% sangat setuju, 45% setuju, dan sisanya tidak setuju. Selanjutnya, pembangunan jangka panjang atau PJP tahun 1969 hingga tahun 1994 ditekankan pada pembangunan pertanian dengan menjaga harga pangan, terutama beras, untuk mencapai ketahanan pangan. 65% sangat setuju dan 35% setuju. Selanjutnya, dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Golkar dan PDIP. Kurang setuju karena hasil penyederhanaan adalah partai PPP dan PDIP. 55% sangat setuju, 35% setuju, dan 10% tidak setuju. Selanjutnya, penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dengan PKI adalah upaya pemerintah untuk stabilisasi sosial dan politik pada masa Orde Baru. 55% sangat setuju dan 45% setuju. Pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah upaya pembatalan terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. 50% sangat setuju dan 50% setuju. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 50% sangat setuju, 40% setuju, dan 10% tidak setuju. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga lain yang bersifat suprastruktur, antara lain DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur yaitu LSM, partai politik, dan lain-lain. 50% setuju, 40% sangat setuju, dan 10% tidak setuju. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei dari 25 indikator, terdapat kesimpulan bahwa Orde Baru tidak sepenuhnya sukses dalam beberapa aspek. Namun, Orde Baru mungkin sukses dalam beberapa aspek, tetapi juga gagal dalam beberapa aspek lainnya. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas waktunya.